Oke, oke, maksudku, oke, guys. Nah, oke guys, kita bakal hari ini bahas tentang yang pembahasan TO, ya. Bukan nih, pembahasan kisi-kisi TO2, ya. TO2 kimia tapi. Ya, easy peasy lemon squeezy guys. Yuk, gampang ya, jangan lupa. Tapi harus latihan terus, soalnya kalau enggak nanti goblok. Nomor 4. Senyawa berikut yang mengandung jumlah atom oksigen sama dengan jumlah atom oksigen dalam 2 mol itu. Ya udah kan sebenarnya kan rumusnya ini kan terkait dengan konsep mol ya. Untuk jumlah partikel atom spesifik terhadap atom itu rumusnya adalah molnya senyawanya dikali sama jumlah Avogadro. Avogadro itu kan yang berapa itu? Yang 6,02 itu ya. 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, habis itu dikali lagi sama apa namanya? Jumlah ionnya, jumlah atomnya yang dimaksud ya. Kalau jumlah ion ya ion, kalau misalnya jumlah atom ya atom. Pokoknya dikali X. Dengan X ini adalah jumlah yang ditanyain. Karena ini ditanya jumlah atom oksigen berarti O. Oops, sorry. Nah, habis itu, sorry ini mic-nya jatuh. Habis itu kita harus ya cek aja kalau yang H2C2O4 itu ya, yang H2C2O4 itu ya itu dia itu kan molnya berapa itu? Molnya kan 2. Molnya kan 2 terus jumlah oksigennya kan 4 ya. Ya udah berarti untuk jumlah, tapi ini kan L Avogadro itu kan tetapan ya. Jadi selalu sama. Artinya kamu nggak usah ngaliin ke sini karena kita cuma mau bandingin siapa yang lebih besar. Kamu kaliin aja mol sama apa namanya? Jumlah atom O-nya aja. Jadi yang H2C2O4 itu tinggal 2 mol dikali sama jumlah atom oksigennya 4. Jadi 8 gitu. Terus yang nomor 1 ini tinggal 1 mol dikali. Nah, ini kan kalau begini dikali ya. Berarti jumlah O-nya 8. 8 tuh. Ini kan 2 mol, kemudian jumlah O-nya 4. Berarti kan 4 kali 2 kan 8 juga. Aduh. Kenapa ini? Nah, 8 tuh. Nah, terus kalau yang ini 2 mol terus jumlah O-nya juga 4, berarti 8 kan. Kalau ini kan 6 kali 1, ini 6. Berarti salah ya. Yang benar adalah 1, 2, 3, berarti jawabannya A. Oh iya, jangan lupa ya untuk soal yang begitu kan jawabannya ada sendiri. Untuk A itu kan 1, 2, 3, benar. Untuk yang B itu adalah 1, 3. Untuk yang C itu adalah 2 dan 4. Untuk yang D itu adalah 4 saja. Untuk yang E itu semuanya benar. Itu jangan lupa, kalau begini aja lupa. Ya, ini kan fundamental untuk menjawab soal. Jadi harus ingat dong, gitu. Ya, jangan lupa. Nah, itu dia. Terus habis itu untuk selanjutnya ya, massa 3 atom karbon adalah massa 3 atom karbon. Oke, jadi gini. Ya. Jadi gini, 3 atom karbon. Bentar. Oke. Jadi gini, kamu bisa pakai ini. Ada hafalannya ya sebenarnya ya. Ada hafalannya nih, di kotain boleh nggak sih? Bisa, keren. Tapi aku nggak suka, nggak usah. Jadi massa 1 atom karbon itu memang hafalan ya. Massa 1 atom karbon. Massa 1 atom karbon itu memang ada hafalannya. Dia itu 1,99 kali 10 pangkat min 23 gram. Jadi kalau mau ada 3 ya tinggal dikali 3 ya. Ini kan dibuatnya jadi 2,0 kali 10 pangkat min 23. Nah, kalau kamu mau ditanyanya 3 massa atom karbon itu ya udah berarti dikali 3 aja kan. Jadinya kan 6. Gitu ya. Tapi sebentar, ini dibulatin dulu deh. Tapi gini, kalau kamu nggak tahu rumus ini, nggak tahu hafalan ini ya. Kalau kamu nggak tahu hafalan ini, kamu juga bisa pakai rumus jumlah partikel yang tadi. Ya, jumlah partikel sama dengan atom ya, kita ngomonginnya. Sama dengan mol dikali Avogadro kali jumlah atom ya. Mol itu kan massa per mR AR. Tapi kan ini ngomongin karbon doang. Karbon kan cuma 12 ya AR-nya ya. AR-nya karbon itu 12. Hafalan itu ya, itu harus dihafalin nih. Aku kasih AR yang penting. C itu 12. H itu 1. O itu 16. N itu 14. Apalagi, aduh, kayak gambar apa itu? 14. 14. Terus apalagi S. S itu adalah apa? 32. Kemudian apalagi Na itu 23. Mg itu 24. Ini sering muncul nih. P itu 31. Terus habis itu apa? Cl itu sering banget tuh 35,5 gitu, dan seterusnya. Ya, F19. Nah, itu.
Jangan lupa dihafalin, cuma gitu doang. Dan itu dipakai terus loh. Jadi kayak kalau nggak hafal-hafal tuh kamu mesti ngerjainnya nyontek gitu kan. Jadinya nggak pernah masuk otak. Kalau nggak ChatGPT sedih. Nah itu lanjut aja. Jumlah atomnya ya. Jumlah atomnya kan kita sudah tahu. Jumlah atomnya adalah 3. Ya kan. Terus L itu kan Avogadro. Avogadronya kan sudah diketahui 6 kali 10 pangkat 23. Ya diikutin aja. 6 kali 10 pangkat 23. Ya terus jumlah apa namanya? Jumlah ionnya. Jumlah ion. Jumlah atom yang ditanya. Oh iya sebentar. Jumlah atom yang X ini itu yang dimaksud itu adalah jumlah atom dalam satu spesies kimia. Spesies kimia itu bisa unsur, ya, bisa unsur, bisa molekul unsur, bisa senyawa. Yang ditanyain di sini kan senyawa atau unsurnya kan karbon. Kalau karbon doang itu kan cuma C doang. Berarti kan jumlah atom karbon yang dimaksud adalah 1. Gitu. Di setiap spesiesnya gitu. Jadi 1 C-nya. Nah, kalau ini beda. Kalau ini ngomongin tentang berapa jumlah satu spesies ini. Ada 3, ya udah berarti kan 3. Gitu. Nah, udah tinggal dikerjain aja. Ini kali ini kali dicoret aja dulu ya. Ini sama ini kan 2. 2 kali 3 kan 6. 6 sama dengan 6 kali 10 pangkat 23 ini pindah kiri ya. 6 kali 10 pangkat min 23 sama dengan masanya. Ya udah ketemu tuh, jawabannya sama toh. Jadi cuma gitu doang, gampang, nggak pakai susah sama sekali. Ya, gitu doang. Tuh. Sebentar. Nah, tuh. Nah, sekarang berikutnya ya. Persentase atom Ti dalam mineral organik anorganik adalah 36%. Jika tetapan Avogadro adalah sekian, maka jumlah atom titanium. Ya udah. Ya, ini kan cuma tinggal jumlah partikel sama kayak tadi. Ini sama semua soalnya. Jumlah partikel sama dengan mol kali Avogadro. Ini mol kali Avogadro aja karena dia sudah diketahui Ti-nya mengandung 36%. Jadi kita sebenarnya tinggal titanium. Ya sebenarnya kali X juga nggak apa-apa sih. Tapi X itu adalah jumlah titaniumnya. Dalam artian di sini kan yang disebut titanium itu bukan Ti2. Bukan. Jadi gini. Gimana yang jelasinnya ya? Ya pokoknya yang ditanyain itu kan gini aja deh. Gue tahu. Ini kan sebenarnya ya, kita udah tahu persenan masanya Ti ya. Berarti nanti kan kita bisa nyari molnya Ti. Molnya Ti ya. Nah, berarti karena ini molnya Ti, berarti ini adalah jumlah Ti dalam Ti. Padahal Ti atau titanium itu kan cuma 1 Ti-nya. Itu nggak maksud gue. Berarti X-nya ini adalah 1 nanti. Sama kayak nomor 5. Konsepnya itu. Ya. Jumlah partikelnya kan ditanyain. Molnya itu adalah, kita cari dulu massa Ti-nya. Mol itu kan gram per mr. Gramnya dulu. Untuk mencari gram Ti adalah ya 36% dikali sama 4 gram. Karena mineralnya 4 gram yang mengandung Ti tadi. Nah, itu kan jadi masanya Ti. Nah, itu dibagi sama. Nah, karena ini sudah masanya Ti, berarti MR-nya juga harus MR-nya Ti, yang mana di situ ditertulis 48. Terus baru dikali Avogadro. Avogadronya adalah 6 kali 10 pangkat 23. Kemudian jumlah Ti-nya dalam Ti kan cuma ada 1. Karena ini molnya Ti, berarti spesiesnya Ti. Gitu. Beda kalau yang ditanyain adalah jumlah Ti dalam TiO2, terus yang diketahui masanya adalah massa TiO2. Gitu. Itu nanti spesiesnya TiO2, tapi kebetulan Ti juga 1 sih. Misalnya TiO2O3 gitu misal. Ti2O3 itu jumlah Ti-nya 2. Itu kalau diketahui masanya itu adalah massa Ti2O3-nya. Tapi kalau di soal sini, di soal yang ini, dia yang diketahui itu adalah massa Ti-nya. Jadi spesiesnya bukan Ti bla bla bla, tapi Ti doang gitu. Makanya jumlah Ti-nya dalam Ti adalah 1 gitu. Kita coret dulu, ini kan 12, kemudian ini adalah 3 kan. Jadi kan ada persen ya. Persen kan per 100, jadi 0,03, jangan 3. Terus dikali sama 6 ini, 6 kali 10 pangkat 23. Ya udah tinggal dikali aja ya. Jadinya berapa tuh? 1,8 tapi 10-nya pangkat 22. Gitu, jawabannya C. Ya, cuma ngitung begini aku nggak mau ngasih tahu. Maksudnya kayak ngapain gitu loh, kayak anak SD. Ya harus bisa sendiri ya ngitung begitu-begitu. Masa nggak bisa ngitung 10 pangkat doang? Kalau nggak bisa, nggak bisa. Ya belajar.
Ya masa nggak bisa gitu doang. Kalau kalian nggak pernah nyoba, nggak pernah ngitung tanpa kalkulator, ya nggak akan pernah bisa gitu loh. Paham gak maksud gue? Jadi nggak usah ngidam-ngidam, oh aku mau FK, aku mau teknik, aku mau apa. Kalau kalian sendiri, ngitungnya masih pakai kalkulator. Ya, itu tuh bukan tentang apa namanya, oh aku mau kedokteran berarti aku harus cuma boleh belajar biologi gitu kan. Aku nggak penting matematika ngitung. Itu tuh bukan tentang bisa ngitung atau enggak, tapi bagaimana otakmu itu digunakan. Kalau otakmu tidak pernah digunakan, ya nanti mesti hafalan biologinya juga cepat luput, cepat hilang gitu loh. Paham gak maksud gue? Gitu, jadi jangan tolol gitu. Nomor 4, kadar oksigen dalam senyawa ini adalah, untuk ngomongin kadar seperti ini tidak perlu ngomongin massa. Kalau misalnya diketahui pun seperti soal TO kemarin, TO1. Langsung aja ya, kalau mau tahu persentasenya oksigen dalam CaSO4.2H2O itu kamu tinggal langsung aja tinggal AR-nya oksigen dikali jumlahnya oksigen yang ada di situ dibagi sama MR-nya senyawanya. MR-nya CaSO4 itu, tapi nggak usah tulis ya, panjang ya. Ya atau gue kopas aja. Bentar, sabar. Di copy paste. Ini BTW aku nggak erasernya itu nggak pakai yang klik, kan ada tuh yang harus cuma diklik kanan bisa langsung jadi penghapus. Ini nggak aku pakai soalnya agak error. Nggak tahu ya, padahal baru ini kayak bisa nyebelin, tapi ya nggak segila itu sih. Yaudah, itu tinggal dimasukin aja. Rumus ini kayaknya jangan ku taruh sini deh, di sini aja ya. Dah. Oke. Ya udah tinggal dimasukin aja kan. Apa namanya? Persentasenya ditanyain, habis itu AR-nya oksigen 16 itu harus hafal ya. Terus jumlah oksigen di sini kan ada O4 sama 2H2O. Kalau ada 2 di koefisien begini, jadi dikali 2 juga ke oksigen yang di belakang sana. Berarti 4 tambah 2 kan ada 6 oksigennya gitu. Dibagi sama MR senyawa ini. Ca kan 40, SO4 itu 96, hafalin aja. H2O itu 18 tapi kali 2 jadi 36. Berarti kan 76. 76 ditambah sama 96 ya, 12, habis itu 170. Maksudku 172. Udah, terus tinggal dihitung aja nanti berapa persen gitu kan. Nah kalau gini tuh disederhanakan dulu ya kan. Coba bagi, ini bagi 6 bisa nggak? 12 sisa 52, nggak bisa. Ya udah bagi 2 aja. Bagi 2 3, ini bagi 2 kan berapa? 86. Terus ya. Habis itu ini kan bisa bagi 2 8, ini bagi 2 kan 43. Berarti kan hasilnya adalah 8 kali 3 kan 24 ya. 24 per 4 3. Ya kan? Setengah dari 43 itu berapa? Setengah dari 43 itu kan 21,5 ya. Artinya ini kan udah lebih, tapi deket ya. Berarti nanti sekitar 50-an persen. 50-an persen. Nah ada tuh nggak yang 50-an persen? Ada, jawabannya A. Sudah. Kalau nggak ya dihitung sendiri ya. Nih ya, saking apa namanya, saking double-nya generasi baru ini ya, gue harus berapa kali ngajarin cara porogapit. Itu sedih sekali, tahu nggak sih? Kan begini. Karena 424 nggak bisa dibagi 23, kamu tambahin 0, tapi ini tambahin 0, berarti ya 43 kali berapa biar jadi 24 ya, kali 5. Coba kita kali 5, ini kan 5 kali 40 kan 200, tambah 5 kali 3 kan 15, 215 ya kan, dikurang hasilnya berapa nih, 5, 3 kurangi 1 kan 2, 250 hasilnya ya 5 lagi karena masih 215, dikurangi masih 35, 350 dibagi 3 ya berapa tuh. Kalau 10 kan 430, kalau 9 kan 360 tambah 27, 380-an. Berarti kayaknya 8 deh. Ya kan? 8 kali 43, berarti 8 kali 4 kan 320 tambah 24, berarti 344. Dikurangi 6. Kalau mau lanjut ya lanjut. 60 bagi 43 kan 1 dan seterusnya. Tapi ini cuma sampai 8 doang ya. Nah, hasilnya kan begini. Loh, kok nggak ada 0,5581? Ya karena ini belum dinyatakan dalam persen. Ya jangan lupa kayak kalau 0,3 itu kan ya 30%, tinggal dikali 100 toh. 0,5 itu ya 50%. Berarti kalau 0,5581 ya kali 100, 55,81%. Nah, konsep ini tuh masih kayak kadang tuh ada yang nggak tahu gitu loh. Jadi jangan kebanyakan pakai kalkulator, jangan kebanyakan nyontek, kebanyakan kalkulator, kebanyakan ChatGPT. Itu tuh bukan tentang nilaimu biar bagus, bukan. Biar otakmu tuh dipakai gitu loh, biar nggak busuk seperti sekarang itu. Jadi hal-hal kecil yang kamu bisa lakuin sendiri yang tidak perlu otomatis itu lakukanlah gitu, sebanyak apapun itu, biar kamu itu otaknya nggak busuk gitu ya. Dah, ini selesai. Itu untuk nomor berapa itu lupa gue. Aduh nggak bisa ya kalau gitu, harus satu-satu. Ya sudah nih.
Tuh. Ups, ya udah biarin aja. Nah, yuk sekarang nomor 5 ya. Nomor 5 juga sama kayak nomor 6, yaitu tinggal dikali persennya, langsung aja ya. Tinggal dikali, maksudnya triptofan memiliki kualitas neotropik bla 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 nggak penting. Pokoknya dia ada persenan nitrogennya, berarti nanti rumusnya sama kayak tadi, jumlah partikel sama dengan karena ini molnya nitrogen, ya berarti nitrogen dalam nitrogen kan cuma ada 1 ya, berarti nanti X-nya 1. Kemudian Avogadro-nya dimintanya adalah 6 doang. Harusnya kan 6,02 ya, tapi 6 doang ya sudah. Mol nitrogen. Sama, mol kan gram per mr ya, tapi ini kan masih miligram. Mol itu gram per mr, bukan miligram. Jadi itu harus dibikin dibikin gram. Kalau mau dibikin gram kan dikali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 kali 5,6 gram. Ya udah, molnya nitrogen kan 5,6 kali 10 min 3. Dikali sama karena kan dia mengandungnya hanya 11,76%. 11,76 per 100 ya kalau persen itu. Nah, terus habis itu ini masih gram dibagi mr. Mr-nya nitrogen atau AR-nya nitrogen itu adalah 14. L-nya kan 6 kali 10 pangkat 23. Jumlah atom nitrogen dalam nitrogen kan 1. Udah tinggal dihitung aja ya ini berapa gitu ya. Nah, coba ini malas banget gak sih? Tapi ya nggak boleh malas gitu, ini kan bisa coret ya. Ini kan 56, 14 kali 4 kan 56 ya. Berarti itu hasilnya 0,4 kali 10 min 3. Terus ini 11,76 dikali 6 kali 10 pangkat 23. Ya udah ini kan sebenarnya bisa dibikin ini ya. Dibikin apa namanya? Ya udah gini aja. 0,4 kali 6 itu kan 2,4 ya. 2,4 kali, nah ini kan ada 10 min 3, ini ada 10 23 kan. Jadinya sebentar. Jadinya kan 10 pangkat 20 kan. Gitu. Terus ya udah sekarang tinggal kamu kali aja 1176 sama 24. Kali aja yuk ya. Nih, banyak orang yang kayak gini masih pusing, masih lama, masih lemot ya. Jadi harus terus-terusan latihan supaya biar cepat. Nah, 4 kali 6 24, 2 habis itu 28 30, 4 7, habis itu 4 0, 2 kali 6 12, 7 15. Habis itu 2 ini 3, kemudian ini 2. Udah selesai, berarti kan 4 berapa nih? 2 nyimpan 1 8 2. Tuh udah ketemu jawabannya C kan? Sebenarnya dari angka itu. Cuma kan gini, tadi kan ini ada 2 angka di belakang koma ya, ini ada 1 angka di belakang koma, berarti 3 ya. 3 angka di belakang koma totalnya. Nah, artinya saya ini sebelum merusak semuanya. Nah, artinya dia itu 28,224 kali 10 pangkat 20. Loh kok 20? Sebentar. Oh, ini per 100-nya hilang ya gue ya. Ya bisa kan ada per 100-nya. Ada per 100-nya ya. Per 100-nya hilang. Berarti masih ada kali 1/100. Ya, sorry. Yaudah, ini kan dibikin jadi 2,8 2 aja ya. Jadi komanya maju 1 berarti masih kali 10 pangkat 1. Terus ini 10 pangkat 20. Kemudian 1/100 itu kan 10 pangkat min 2. Artinya kalau dikerjain jadinya 2,82 kali 10 pangkat 19. Gitu, udah jawabannya C bener. Ya, tentang 10 pangkat itu harus didalami lagi ya. Masa gitu aja nggak bisa. Sedih lihatnya tuh. Tahu nggak sih? Bayangin apakah sebenarnya Yogyakarta tuh masih bisa disebut kota pelajar? Nah, itu tuh pertanyaan yang gede banget yang harus timbangkan ulang. Nah, sekarang gini, ini kan gampang banget ya dinyatakan dalam bentuk grafik, tapi sebenarnya sama aja. Ini kan apa namanya? titik didih kan TB ya. Boiling point soalnya makanya B. Titik didihnya kan 100,1, padahal kan kalau air itu kan 100, berarti harus dikurangi 100, karena kan ini diasumsikan pelarutnya air ya. Dikurangi berarti 0,1 adalah delta TB-nya. Kalau sudah, ya sudah tinggal delta TB sama dengan MKBI kan. MKB kali I. Kita nggak tahu M-nya, nggak tahu I-nya, tapi kita tahu KB-nya. KB-nya berapa? KB-nya 0,5, di sini tertera ya. Ya sudah kali 0,5 kali I. Nah, berarti kan pindah ke sana kan jadi dikali 2. 0,2 sama dengan molal. Ya, kamu molal kali I. Kamu cari yang molal kali I-nya adalah 0,2. Kalau alkohol itu kan non-elektrolit ya. Nih, coba ya. Kalau non-elektrolit itu kan sebenarnya gampang banget. Cuma kayak apa ya? Cuma kayak gula yang belakangnya osa-osa ya. Glukosa, fruktosa,
apa osa gitu. Habis itu apa namanya alkohol yang belakangnya all ya, ethylene glycol, etanol, propanol dan seterusnya. Habis itu apalagi segala jenis urea dulu deh. Urea itu kan rumusnya memang hafalan ya. Urea itu satu senyawa. Ini ya, dihafalin tuh ya. Habis itu sama segala jenis sih? Hidrokarbon maksud gue. Kan nama hidrokarbon kan kebanyakan al ya. Jadinya aku tadi kepikirannya al. Berarti gue baru bangun dan jam 4 pagi. Jadi kayak gak usah protes-protes kalau agak ngantuk atau lemot atau gimana. Oke, yaudah gitu aja. Ini kan alkohol itu berarti non-elektrolit. Berarti kalau non-elektrolit berarti langsung aja I-nya 1. Kenapa bisa I-nya 1? Karena I kan adalah 1 plus jumlah ion min 1 kali alfa. Kalau non-elektrolit tidak terionisasi, berarti alfanya 0. Berarti segini itu 0. Artinya 1 kan. Gitu. Nah, berarti ini 0,1 kali 1 berarti hasilnya 0,1 M kali I-nya ya. Berarti kan salah karena kita cari 0,2. Urea juga 1 karena kan dia non elektrolit berarti 0,1. Kalau NaCl ya, dia elektrolit berarti harus dipecah jadi Na+ dan Cl- berarti jumlah ionnya adalah 2, jumlah ionnya. Jumlah I-nya berarti karena dia elektrolit kuat. Berarti 0,2 kali 2 itu adalah 0,4. Salah ya. Nah, jawabannya D gitu aja karena kan NaNO3 juga sama kalau dipecah jadinya Na+ dan NO3-. NO3 itu jadi 1 dan hafalan ionnya minus, itu harus dihafalkan. Ya, berarti ini kali 2 berarti hasilnya 0,2 berarti jawabannya D gitu. Kalau BaCl2 itu kan beda sendiri dia. Maksudnya beda. Dia Ba2+ harus hafal ini ditambah 2Cl-. Gitu ya. Nah, mending aku kasih tahu sekalian aja biar nggak usah bacot besok. Hafalan ion yang perlu dihafalin itu memang banyak sekali berdasarkan muatannya. Kalau yang min 1 itu udah banyak sekali. Ada OH- namanya hidroksida. Dicatat sendiri ya, gue nggak mau nulis apa panjang lebar. NO3- nitrat. NO2- NO2 yang muatannya min 1 itu adalah nitrit. Kemudian ada apa lagi? CN-, sianida. CN- tadi cyanida ya. Kalau SCN- itu tiosianat, kemudian ada HCOO- format, CH3COO- itu asetat ya. Kemudian apalagi ada MnO4- itu permanganat. Saya muncul ini. Kalau min 2 banyak sekali, ada sulfat, ada sulfit. Jadi ini yang muatan min 2 semua ya. Sulfit tuh kalau O-nya 3. Kemudian tiosulfat ya. Ini suka ada di soal. Tiosulfat. Kemudian karbonat, karbonit, kemudian oksalat, kemudian apa lagi? Kromat, dikromat, ini juga sering kan di bab redox tuh. Kemudian min 3 itu apa ya? Ada fosfat sama fosfit. Ini kan dikit sekali sebenarnya ya. Kalau ngafalin begini aja tidak mampu, nggak usah kuliah. Ngapain? Cuma jadi beban doang, beban ortu doang. Mending kamu perbaiki diri dulu baru kuliah ya, benar nggak gitu ya. Ini sudah disesuaikan nih, dah tuh dihafalin sana ya. Dan ini diperkecil aja nggak sih? Dah tuh buat ngitungnya. Dah itu aja lah ya. Itu buat nomor berapa itu? 13. Karena nomor 1 ini udah mulai masuk ke redox ya. Ini gimana ini cara ngerjainnya? Kayaknya mending gue gedein aja deh gini. Nah, aku ngerjain di sini aja. Untuk bilangan oksidasi Mn dalam KMnO4 dan P dalam HPO42- betul-betul adalah. Yuk gampang, ini kan pokoknya ada kalau 1A itu kan plus 1 ya. Halina kawin oleh BCS frustasi, K itu termasuk 1A. 2A, bebek mangan cacing seret banget rasane itu plus 2. Terus kalau H itu memang plus 1 ya. Kalau O itu min 2, itu seringnya begitu walaupun tidak selalu ya, di kondisi-kondisi tertentu, tapi seringnya begitu. Terus yaudah tinggal dimasukin ya. Mereka ini adalah unsur-unsur dengan prioritas bilangan oksidasi yang paling tinggi. Artinya mereka yang menentukan lainnya itu biloxnya berapa atau lainnya biloxnya berapa. Mereka yang nentuin. Mereka bosnya. Jadi hampir semua manut sama dia. Gitu. Ini tuh telingaku kenapa ya? Kayak paham gak sih? Kita pause dulu aja. Oke, sorry tadi habis membenarkan telinga. Oke, udah tinggal dimasukin aja ya untuk yang ini. Jadi untuk KMnO4 ya udah tinggal dimasukin aja KMnO4. K itu kan berarti plus 1. Kan kalau dibikin kalimat matematika sebenarnya kan K ditambah Mn ditambah 4O gitu ya. Hasilnya adalah
sesuai dengan muatan yang ada di sini. Karena tidak ada muatannya berarti 0 gitu loh. Ya kan K kan golongan 1A berarti plus 1 dikali sama, nah ditambah sama Mn. Mn tuh bukan magnesium ya. Mn itu adalah mangan, dia golongan B, golongan 5B, bukan golongan, maksudnya bukan magnesium. Kalau magnesium kan 2A. Jadi kalau bukan yang prioritas ini tidak usah diisi aja atomnya. Ditambah sama oksigen. Oksigen kan tadi min 2 yang prioritas itu. Jadi sama dengan 0. Ya sudah, berarti kan nanti ketemu Mn-nya adalah plus 7. Ya hitung sendiri. Masa gitu harus dibantuin. Nah kalau HPO4 ini ya tinggal HPO4 2 min. Sorry. Berarti H ditambah P ditambah 4O sama dengan min 2. Ya sudah tinggal dimasukin. Untuk hidrogen kan plus 1 ya. Untuk P itu kan golongan 5A. Nggak usah dimasukin karena bukan prioritas ya. Ini min 2 sama dengan berapa itu? Min 2 ya udah tinggal nanti P-nya ketemu adalah plus 5 kalau nggak salah ya. Ya udah kan tinggal plus 7 sama, oh itu K-nya ada 2. Ini K2 ya. Berarti 2K. Berarti ini plus 2. Berarti ini 6 ya. Gue nggak lihat 2-nya. Ups. Gitu. 6. Dah, berarti jawabannya Mn-nya 6, P-nya 5. Berarti jawabannya E ya. Jadi kalau bingung ya, kalau belum bisa dengan maksimal banget, kalian buat dulu persamaannya kayak begini ya, sama begitu. Gitu. Jadi jangan sombong, tapi juga jangan terlalu ambil aman tuh setiap kali ngerjain dibikin gitu dulu. Jangan, kalau bisa tuh beberapa hal diawang. Karena otak itu harus dipakai. Kan udah busuk toh otaknya. Biar kembali hidup lagi, dipakailah pelan-pelan gitu. Dipaksa, jangan nggak bisa. Kayak hidupmu udah paling susah aja. Gitu loh. Bilangan oksidasi mangan tertinggi. Ya udah cari aja. Kalau sendiri begini kan 0. Kalau begini kan tadi sudah aku ajarin cara bikin kalimat matematikanya. Mn ditambah 2O sama dengan muatannya kan 0. Sementara oksigen itu kan min 2 kan. Tapi ada 2. Berarti kalau oksigen itu min 2 tapi ada 2 kan berarti min 2 kali 2 kan min 4 ya. Sama dengan 0. Berarti ketemu Mn-nya adalah 4. Nah, terus kalau ini ya, berarti kan Mn tambah 4O sama dengan min 1 ya, berarti Mn karena O min 2 kali 4 kan min 8 tuh. Sama dengan min 1 berarti ketemu Mn-nya adalah 7. Nah, terus yang ini K2MnO4 kan tadi sudah ya, ini langsung aja 6 tadi. Kalau ini kan kalau Mn 2+, kalau cuma sendiri atomnya ya Mn sama dengan 2+. Gitu. Berarti kan yang paling tinggi di sini ya, 7 ini. Dan oh iya, fun fact, Mn tuh hanya bisa 0 atau maksudnya yang umum ya, Mn doang atau plus 2 sampai plus 7. Jadi untuk golongan B itu memang ada spesialnya, itu bisa dihafalin sendiri, tapi itu ya memang lebih agak obscure gitu, jadi tidak terlalu banyak orang yang ngeh gitu. Kalau itu harus dihafalin sendiri, dan sedikit soal yang mengharuskan kamu ngafalin itu gitu ya. Spesies berikut yang mengalami oksidasi, yang dapat mengalami oksidasi kan, jadi kalau bilox itu ya khusus untuk 3A sampai berapa 7A itu kan ada range-nya ya. Kalau 3A itu adalah plus 3 sampai min 5. Plusnya itu tinggal sama kayak golongannya, minusnya itu tinggal dia kurang berapa supaya jadi 8. 3 kan kurang 5 supaya 8 gitu. Kalau 4A adalah plus 4 sampai min min 4 gitu. Karena 4 kan kurang 4 biar 8. Kalau 5A itu plus 5 sampai min 3 dan seterusnya ya. 6A itu adalah plus 6 sampai min 2 dan 7A adalah plus 7 sampai min 1 gitu. Nah, kalau kamu masih bisa mau mengalami oksidasi, berarti biloxnya itu tidak boleh ada di bagian mentok atas range-nya. Kalau 3A itu plus 3, dia nggak bisa naik lagi. Karena mentoknya kalau 3A itu range-nya plus 3 sampai min 5. Berarti paling tinggi kan plus 3. Jadi kamu harus tahu biloxnya range-nya berapa untuk golongan itu. Kalau contohnya nih, H2SO4 itu kan berarti ketemu nih. Berarti kan 2H ditambah S ditambah 4O sama dengan 0. H kan 2. H kan 1 tapi ada 2 ya. Ditambah S ditambah O kan min 2 tapi ada 4 berarti min 8 ya. Sama dengan O. Berarti S itu adalah plus 6. Sementara S sendiri itu kan 6A. Itu harus hafal ya. Harus hafal. Cari singkatan sendiri. Kayaknya di di pembahasan yang sebelum ini, yang kimia yang TO1 kayaknya ada deh. Gue kasih semua deh. S itu kan 6A, berarti kan dia range-nya plus 6 sampai min 2. Berarti kan dia sudah mentok di plus 6 ini, nggak bisa menaik lagi biloxnya. Jadi dia salah. Yang pertanyaan kan yang dapat mengalami gitu. Kalau 2A itu maksimalnya adalah di plus 2. Kalau 1A juga di plus 1. Gitu.
Ya, 2A tuh di plus 2, 1A tuh di plus 1. Jadi kalau Mg2 plus kan udah ada plus 2 tuh, berarti dia nggak bisa juga gitu. HNO3 juga ya, HNO3 itu nanti hitung sendiri ya, H tambah N plus 3O sama dengan 0, berarti nanti kalau dihitung N-nya adalah plus 5. Sementara nitrogen itu adalah golongan 5A, berarti kan plus 5 sampai min 3, dia udah mentok di plus 5, jadi nggak bisa gitu. PO4 juga sama, nanti dia ini plus 5, dan dia P itu juga golongan 5. Nah kalau Fe itu kan besi ya, besi itu cuma bisa, besi itu golongan B, jadi memang hafalan kayak yang tadi aku bilang di nomor 2, emang golongan B ada hafalan tertentu untuk per atomnya. Fe itu cuma bisa Fe2 plus sama Fe3 plus, ferro sama feri, ferro sama feri. Namanya begitu, Fe2 plus itu ferro, nama trivialnya. Fe3 plus itu feri. Jadi kalau ada kata-kata feri klorida, berarti feri atau Fe yang dimaksud itu adalah 3 plus gitu. Kalau ferro itu 2 plus. Kalau nggak salah gitu, tinggal searching aja. Kalau misalnya kebalik ya sudah, nggak usah marah-marah, tinggal searching aja. Nah, itu aja ya untuk yang halaman ini. Aku cek dulu dia udah berapa menit recordingnya. 30 menit, berarti bisa tambah lagi. Yaudah kita tambah lagi. Ya ini buat yang ini, buat yang apa namanya, yang soal ini. Tuh ya kalau mau screenshot, tapi kayaknya nggak bisa soalnya ini kecil banget tulisannya. Jadi kita langsung aja ke halaman berikutnya ya, nggak peduli gue. Kalau misalnya kalian mau PDF ini, gue nggak akan ngasih, dalam artian bukan nggak mau ya, cuma itu kayak terlalu banyak effort yang harus gue lakukan. Sementara ini aja udah effort banget ya untuk membuat ini di sela-sela tidak tidur. Jadi mohon maaf ya, kalian salin aja soalnya sendiri. Ya dulu gue juga gitu, setiap nulis apa salin. Jadi kayak nge-progress TO tapi setiap hari sampai terima gitu loh. Dan itu memang effort yang harus dilakuin kalau kamu mau semuanya itu maksimal dan kamu tuh tidak sejenius banget itu gitu loh. Ya kecuali kamu bisa nge-retain informasi di otakmu tuh dengan kayak special way gitu. Dan kamu tidak bobrok otaknya. Ya udah kamu nggak usah nge-progress gitu. Tapi kalau kamu misalnya kamu maksimal ya harus digituin. Gitu. Nomor 4. Apa namanya? Larutan di bawah ini isotonik, iso itu kan sama ya. Jadi isobar, isoton, isotop, iso apalagi itu artinya isonya tuh sama. Isotonik itu adalah pi-nya sama. Ya, jadi nanti tinggal ngerjain aja pi1 sama dengan pi2. Begitu doang. Ya. Terus tinggal dikerjain aja, udah gitu aja. Kalau pi itu kan pada rumusnya pi itu adalah apa? MRTI ya. Padahal kan ini tidak ada indikasi suhunya berbeda, jadi suhunya nggak usah di ini ya. R kan juga tetapan, berarti R-nya nggak usah dihitung gitu. Karena kan gini, nanti kecoret gitu loh. Kalau P1 sama dengan P2, berarti kan MRTI sama dengan MRTI. Dua larutan yang berbeda. Tapi RT kan tetapan sama, dan T-nya kan sama. Ya, kalau nggak ada kata-kata suhunya beda, berarti T-nya sama. Terus tinggal M kali I yang pertama harus sama dengan M kali I yang kedua. Nah, sementara CONH2 dua kali kan urea. Jangan lupa urea itu kan tadi non elektrolit ya, berarti I-nya adalah 1. Berarti di sini M kali I-nya urea, M kali I-nya adalah 0,4 kali 1, berarti kan 0,4. Kamu cari mana yang hasilnya 0,4 juga. Gitu. Kalau Na2SO4 itu kan jadinya 2Na+, ya udah aku nulisnya di samping sini aja deh. Na2SO4 ya untuk yang E ya. Na2SO4 kan 2Na+ kalau dipecah ya. Tambah SO4 2-. Berarti kan berapa ion itu? 2 ion Na dan 1 ion SO4. Jangan lihat ininya ya. Jangan lihat ininya. Salah. Itu namanya ya goblok. Jadi jangan gitu. Lihat jumlah ion, bukan jumlah muatan, tapi jumlah ion. Ion ya. Ada 2 tambah 1 jadinya 3 gitu guys. Ya. Kalau sudah nanti kalian tinggal dikali sama M-nya kan M kali I. Berarti M kali I-nya adalah 0,1 kali 3. Berapa tuh? 0,3 ya. Salah toh berarti. Ya, yang D langsung jawabannya aja lah ya. Gue nggak mau semua soal gue bahas. NaNO3 kan berarti Na+ dan NO3 min ya. NO3 itu memang min. Jangan NO habis itu 3-nya di atas terus min, itu salah. Ya, itu salah. Banyak banget yang sering banget. Udah aku bilangnya 100 kali tetap salah. Jangan NO3 tapi muatannya 3 min, salah ya. NO3 itu muatannya -1 gitu. Kalau gini aja nggak bisa, mending ngafalin ulang dulu, karena nanti selain bab koligatif itu pakai ini, bab Faraday, bab elektrolisis itu juga pakai ini. Kalau kamu salah muatan, nanti salah bilok, salah PBO, salah apa, nggak bisa ngitung nanti, salah. Mau ngitung secerdas apa, bakal salah gitu ya. Gitu. Dah, berarti ini berapa ion? 1 ion Na, 1 ion NO3 min, berarti 2 ion. Berarti tinggal 0,2 kali 2, jawabannya 0,4.
0,2 karena molarnya toh. Diperhatiin tadi kan M kali I kita nyarinya. Berarti jawabannya D karena kan tadi 0,4 kan ureanya. Kita kan cari yang iso yang sama pi-nya. Karena sama pi-nya berarti MI-nya sama M kali I-nya. Gitu ya guys ya. Gitu aja gampang sekali ya, nggak usah dipanjang lebarin. Terus ini juga ditanyainnya kan urutan tekanan titik. Jadi harus kalau kamu nanya ditanyain urutan, berarti kamu sebenarnya tinggal nyari aja urutan dari M kali I-nya juga sama ya. Urutan M kali I-nya kalau NaNO3 kan tadi sudah ya, ada 2 ion. Glukosa itu kan gula non elektrolit berarti I-nya 1. Kemudian K3PO4 itu tadi belum. K3PO4 itu kalau dipecah adalah 3K+ dan PO4 3-. Gitu ya. Nah, berarti berapa ion? 3 ion K sama 1 ion PO4 berarti dia ada 4 ion. Jadi tinggal dikali aja. 0,15 kali 2 0,30 ya. Kemudian untuk yang 0,2 kali 1 kan 0,2. Kemudian 0,1 kali 4 0,4 gitu. Nah, berarti kan urutan dari yang tertinggi ya, urutan M kali I-nya itu paling tinggi adalah yang nomor 3. Kemudian nomor berapa? 1. Kemudian nomor 2 paling rendah. Nah, berarti nanti urutannya antara ini, urutan kan ini kan titik didih sama tekanan osmotik itu kan sebanding ya sama M kali I. Karena kan titik didih itu meningkat. Sementara pi itu kan rumusnya memang molar kali R kali T kali I. Jadi molar kali I-nya sebanding sama pi-nya. Sebanding gitu. Sebanding. Tapi terus kalau delta TB kan peningkatan titik didih. Jadi kalau delta TB-nya besar, TB-nya juga besar, jadi sebanding. Tapi kalau TF ya sama tekanan uap, bukan delta P-nya ding ya, tekanan uap tuh P-nya. Sama tekanan uapnya itu dia berbanding terbalik malahan. Karena kan tekanan uap sama titik beku kan turun. Berbanding terbalik gitu. Ya ini gue tahu mic-nya agak kayak bocor gitu kan, sengaja ini gue deketin. Ya buat efek. Terbalik, berbanding terbalik gitu. Jadi nanti gini, kamu perbandingannya harus dibalik. Jadi kalau urutan TB sama pi itu sesuai dengan urutan MI karena sebanding ya. Gitu. Jadi ini adalah 3 baru 1 baru 2. Aduh, berarti kalau yang TF itu dibalik karena dia berbanding terbalik dengan M kali I. Jadi 2 dulu baru 1 baru 3. Yang jelas urutannya nggak mungkin 1 2 3 atau 1 3 2 karena kan nanti jadi kacau, maksudnya nggak urut gitu loh. Nah, berarti yang ada 3 1 2 atau 2 1 3. Ya, ini salah ya, ini kan harusnya dibalik. Jadi beku ini harusnya dibalik. Tekanan osmotis harusnya ini 1 2 3 nggak mungkin. 1 2 3 juga nggak mungkin. Berarti jawabannya D. Kan benar ya, tekanan uap ini P itu adalah 2 1 3. Oh iya benar, ini kan panahnya ke sana ya. Jadi kan 2 1 3 benar. Gitu ya. Oke, jawabannya D gitu aja. Jadi nggak usah dihitung satu-satu, ngapain, itu buang-buang waktu. Nah, habis itu nomor 1 ini pada penyataan setengah reaksi berikut elektron harus ditambahkan. Ya sudah, sekarang tinggal di startin aja reaksinya ya. Setengah reaksi itu kan pertama. Ini posisinya kan udah terpisah. Udah terpisah. Jadi setengah reaksi. Jadi kamu tinggal step-stepnya itu kan tambahin H2O, kemudian kalau aku gini ya, kalau ini kan beda sama yang ini. Ya kalau misalnya kamu mau ngikutin yang ada di YouTube yang itu, ya ikut yang ini itu. Ya, tapi jangan suruh-suruh gue buat pakai cara yang sama itu, karena itu bukan caraku yang aku pakai setiap hari gitu loh. Ya, jadi mungkin cara itu memang mungkin berbeda. Ya, jadi jangan protes. Ya, bukan aku suruh kamu bukan pakai cara aku, bukan. Ya, kamu pakailah cara yang aman buatmu, tapi jangan suruh gue untuk ganti cara. Karena itu cara gue dari dulu. Gitu ya. Jadi kemarin soalnya ada yang gitu. Itu kan caranya beda sama yang di ya memang beda kan cara gue gitu loh. Jadi untuk cara step-stepnya itu adalah tambahkan H2O. Ini posisinya sudah terpisah. Sebenarnya kan kamu, kalau aku ya, itu caranya lengkap sekali dalam artian kamu pertama identifikasi dulu atau mana yang berubah bilox. Habis itu kamu pisah reaksi jadi 2. Pisah reaksi jadi 2. Jadi 2,5 reaksi. 2,5 reaksi. Nah, habis itu baru tambahkan H2O, tambahkan H+, tambahkan H2O di sisi yang memerlukan oksigen, ya.
ditambahkan H+ untuk menyetarakan jumlah atom H-nya, kemudian tambahkan elektron berdasarkan muatannya kiri sama kanan. Habis itu kalian habis itu ya harusnya nanti ada lagi tapi terpisah sama ini aja. Kalau ada 2,5 reaksi ini kan cuma ada 1 ya. Kalau ada 2,5 reaksi kalian harus KPK elektronnya, habis itu reaksinya di total. Itu kalau dalam kondisi asam. Kalau dalam kondisi basa kamu tambahin OH- di kedua sisi. Agak ribet tapi aku memang pakai ini kalau ngajarin, karena nggak semua orang tuh bisa ngawang yang begini yang begitu. Jadi aku pakai cara yang ini aja, nggak apa-apa gitu. Ingat ya, jangan suruh gue ganti cara ya. Mana ada orang-orang nyuruh gue nggak harus nggak mau diatur-atur orang. Nggak penting lagi orangnya, cuma orang di balik keyboard doang. Dah langsung aja. Kalau gitu langsung aja kita setarain ya. Ini tuh nggak bisa ya, cuma kayak di iPad tuh. Kan kalau di iPad tuh bisa kan, kayak kamu orek-orek aja terus hilang. Nah, sekarang langsung kita lakuin aja ya. Tapi ini kayaknya mending kita singkirkan dulu. Yang ini nggak penting. Sini aja. Dah, terus ini gue garis dulu. Nah, dah. Nah, ini kan jadinya CN- ditambah CNO- ya. Ini kan di sini oksigennya ada 0. Kok ditambah sih menjadi goblok. Nah, ini kan O-nya ada 0, di sini O-nya ada 1. Berarti kan di sini kurang 1 O ya. Berarti tambahkan H2O di sisi tambahkan H2O di sisi sini ya. 1 jumlahnya karena di sini O-nya 1, di sini O-nya 0. Berarti selisihnya 1. Berarti tambahin 1 H2O supaya O di kiri juga 1. Tambah CN- menjadi CNO-. Kemudian tambahkan H+ untuk menyesuaikan jumlah H-nya. Di kiri ada 2H atau ini? Ada 2H. Di kanan tidak ada H-nya. Berarti di kanan memerlukan 1H+. 2H+ maksud gue. Nah, habis itu kalian cek muatannya. Caranya adalah koefisien kali muatan. Ini kan 0 ditambah sama koefisien 1 kali muatannya. Kok bisa jadi begitu tuh, kenapa ya? Ini sumpah nih OneNote tuh aneh banget. Apa autocorrectnya itu. Nah, 1 koefisien kali -1 berarti kan -1. Itu sebelah kiri. Sebelah kanan juga 1 kali -1 itu kan berapa? -1 juga. Ditambah sama 2 kali +1 kan 2. Berarti ini kan kalau total kan -1, ini kalau di total 1. Selisihnya adalah 2. -1 ke 1 kan selisihnya 2 ya, bukan 0. Ya, kalau 0 itu 1 ke 1. Kalau -2 ke 8 berarti selisihnya bukan 6 tapi 10 ya. Soalnya kan satunya min gitu. Terus habis itu kalau sudah berarti kan karena selisih 2 kamu tambahin 2 elektron ya. Di mana di sisi yang muatannya lebih positif karena biar seimbang, positif sama negatif kan elektron muatannya negatif. Di sisi yang muatannya lebih besar muatannya. Ada lah, terserah lah mau gimana. Ya gitulah pokoknya berarti di sini ya, karena ini kan 1 sama -1 lebih besar 1. Tapi yang kita ditanyakan cuma, oh iya, di kiri kanan ditanya ya. Di kiri kanannya ditanya juga ternyata ya sudah. Berarti CNO- ditambah 2H+ ditambah 2 elektron gitu. Ya, berarti kan 2 elektron di sisi kanan ya, gampang banget. Baik gitu. Ya, aku sebenarnya dari awal udah tahu tanpa harus nyetaran ini karena ini kan ada CN doang, ini CN juga tapi tambahin O. Ya kan? Terus ini berarti biloxnya naik 2, berarti ini harusnya naik 2 elektron. Tapi kalau misalnya nggak bisa begitu seperti aku tadi, yang barusan aku lakuin tadi yang cepet banget itu, kalian pakai ini aja nggak apa-apa karena ya memang standarnya kalian harus bisa mengerjakan suatu penyetaraan. Suatu penyetaraan redox dengan cara setengah reaksi begini. Memang standarnya begitu. Ya, gitu. Sebentar. Ini apa ini? Ini apa ini? Oh ini ya. Atau apa? Nggak tahu gue. Ya udah biarin aja lah ini, nggak usah lagi di iniin. Dah, oke, gitu ya. Itu untuk nomor berapa ini? Untuk nomor ini. Sebentar. Untuk nomor 1, untuk nomor 2 jumlah AS yang dapat dioksidasi oleh sekian mol bla bla bla, nggak penting. Nomor 2 ini ya kalian harus setarain ya. Dan gini, kalau penyetaraan redox kalau ada OH-, ada H2O atau H+, itu diilangin dulu. Diilangin dulu ya. Aduh. Diilangin dulu, jangan bego ya, diilangin dulu. Kenapa? Karena nanti di step-step tertentu kita akan menambahkan H+ atau OH- atau H2O. Jadi dia nanti juga akan muncul lagi. Jadi jangan sampai dia mengganggu fokus kalian sebelum dia muncul gitu. Jadi OH- H2O sama H+ diilangin dulu ya. Jadi kalian diilangin aja, diilangin benar-benar diilangin gitu. Jadi AS tambah NO3-, OH-nya nggak usah ditulis ulang, menjadi ASO4 3- ditambah NO
Jadi lainnya ilangin aja. Terus sekarang setarain manual aja. Maksudnya pakai metode Bilox ya. Kan pertama identifikasi atau mana yang berubah Bilox. Abaikan golongan 1A, 2A, O sama H. Berarti kan ini kalau O-nya diilangin, maksudnya diilangin dari otak sementara waktu ya. Sisanya kan AS sama nitrogen. Berarti yang berubah Bilox itu. Kalau sudah kalian setarain lagi, ya kayaknya mending pakai hitam ya. Atau kayaknya mending di sini aja sih. Di sini aja mending. Ya AS ditambah sama apa itu? NO3- ya. Menjadi ASO4 iya benar. Menjadi NO, tambah NO maksudnya. Terus kalian cari Biloxnya ya. Kalau begini saranku adalah kalian harus hatam dulu yang tadi ini loh. Yang ini, yang tentang membuat persamaan matematika dari perhitungan Bilox yang ini loh. Itu tuh harus kalian bisa awang. Kalau enggak nanti lama banget kalau semua ditulis gitu ya. Jadi saranku itu harus kalian maksimalkan dulu pengawangannya. Ya kan, kalau gini semua dicari Biloxnya kan ada 4. Kalau semua ditulis persamaannya kan lama sekali gitu loh. Jadi kalian itu saranku harus bisa ngawang dulu. Ya, gitu. Ya udah, kalau AS tuh kan satu atom ya, dan dia muatannya 0, berarti Bilox atau aku nyebutnya elektron. Elektron itu total Bilox ya. Atau aku ngomongnya total Bilox aja biar bahasanya lebih friendly. Total Biloxnya AS adalah 0. Total Biloxnya NO3- kan O3 kan -6, ditambah min 6 berarti N-nya 6, tapi kan ada -1 berarti jadinya N-nya 5. Diawang aja kalau nggak bisa ya tinggal N tambah 3O sama dengan -1. Terus nanti kan ini -6, pindah sana kan jadi 6 -1 sama dengan N. Berarti kan nanti ketemu jawabannya gitu loh. Gitu. Nah, kalau sudah yang ASO4, O4 kan 8 dikurangi 3 kan berapa? 5. Kalau NO kan -2 berarti N-nya +2. Habis itu ya itu kamu tinggal cari dia reduksi atau oksidasi. 0,5 kan oksidasi 5 elektron. Kalau 5 ke berapa ini? 2 itu adalah reduksi 3 elektron. Berarti kan dia KPK-nya ya, KPK atau koefisien elektronnya adalah 5 dan 3. Berapa KPK-nya ya? Kalau nggak bisa itu agak mending dipikir ulang gitu ya. 15 elektron KPK-nya gitu. Artinya kalau 15 artinya yang 5 elektron harus dikali 3 dan yang 3 elektron harus dikali 5 gitu ya. Gitu. Nah, kalau sudah ya berarti kita kali-kali dulu ya. Tadi kan yang AS kan reduksi oksidasi 5 elektron. Harus dikali 3 kan? Berarti semua AS-nya dikali 3. Ya. 3 ASO4 koefisiennya dikali 3 bukan jadi AS3O12 bukan, nama tolol itu. Yang dikali 3 itu koefisiennya ya. Kemudian yang NO3- tadi kan dikali 5 berarti ditambah 5 NO3-. Kemudian yang ini juga 5 NO begitu. Nah, nggak usah dilanjutin karena kan kalau dilanjutin kan sebenarnya adalah habis itu stepnya adalah analisis muatan sisi kiri sama sisi kanan berapa, sama kayak yang tadi mirip-mirip sama yang setengah reaksi tadi. Analisis muatan. Habis itu kan step berikutnya kalau aku ini step 6 kayaknya. Tambahin H+ atau tambahin OH- di sisi kanan atau kiri tergantung ya. Kalau ada guru tertentu yang harus di kiri tapi kan sebenarnya tidak. Nah, gitu. Nah, habis itu tambahin H2O untuk menyetarakan atom hidrogen aja gitu. Nah, tapi kita nggak perlu karena di sini yang diketahui atau yang ditanyakan AS, yang diketahui NO3 kan tidak melibatkan H2O ataupun H+ ataupun OH-. Jadi tidak perlu sampai sana kerjainnya, itu buang-buang waktu. Nanti juga nggak dipakai. Kita langsung aja diketahui mol NO3-nya adalah 4 mol. Yang ditanya adalah AS-nya, ya tinggal dibandingin ke sini. Cara membandingkan koefisien dengan mol itu kan tinggal koefisien yang ditanya, koefisien yang ditanyakan AS-nya ya. Berarti 3 dibagi sama koefisien yang diketahui 5 dikali sama molnya 4 ya, tinggal 12 bagi 5 kan 2,4 gitu. Gitu aja gampang sekali kan, tidak ada susahnya gitu loh. Nah, ini 3 nomor terakhir karena ini kayaknya sudah menginjak waktu hampir 50 menit ya. Tuh kan. Salah ini gue, harusnya nggak sampai segitu. Bilangan oksidasi Xe dalam NaH XeO4. Karena yang ditanya Xe berarti yang dikosongin Xe aja. Lagian ini kan Na1A prioritas, H itu prioritas, O itu prioritas, Xe golongan 8A bukan prioritas. Udah aku tulis prioritas tuh yang mana tadi di halaman sebelumnya. Ya, berarti kan tinggal Na tambah H ditambah Xe ditambah 4O. Padahal kan Na1 karena 1A ya. H itu 1 karena memang hafalannya begitu. Xe ditambah 4 kali -2 sama dengan 0 ya. Berarti 2 dikurangi 8. Berapa itu? 6. Berarti Xe-nya 6. Gitu. Nah, kamu cari yang Biloxnya 6 juga. Kalau Mn doang kan cuma 1 atom berarti 0. Jadi tidak ada muatannya ya. Kalau MnO2, O2 kan 4. Berarti Mn-nya 4. MnO4- berarti kan O4 kan 8 dikurangi 1 kan 7.
K2MnO4 tadi udah 6 ya. Ini kan plus 2. Berarti jawabannya D. Yang sama-sama nggak mau keulang ah. Masa semua harus dituntun. Emang kalian bayi. Ya kalau kalian bayi balik lagi aja sana ke awalnya gitu. Nah, nomor 2, bilangan oksidasi Fe dalam pirit ya. Ini juga dihafalkan tuh, pirit itu FeS2. Sama dengan bilangan oksidasi Fe dalam spesi. Nah, kalau ini kan tidak ada yang prioritas ya. Tidak ada yang prioritas utama. Prioritas utama kan 1A2A, kemudian H, kemudian oksigen. Kalau tidak ada prioritas utama, kalian ke prioritas lanjutannya. Ya, selain 1A2A, kemudian H, kemudian O, prioritas selanjutnya itu adalah golongan 3A sampai golongan 7A. Ya, sementara Fe itu kan golongan B, S itu adalah golongan 6A. Jadi di antara Fe sama S yang lebih prioritas adalah S gitu. Jadi nanti tinggal Fe ditambah 2S sama dengan muatannya kan 0 ya. Yang diisi karena yang lebih prioritas adalah S, berarti yang diisi bilangan oksidasinya adalah S. Sementara kalau S itu 6A, 6A kan tadi aku sudah kasih tahu kalau dia punya range Bilox plus 6 sampai min 2. Yang diambil itu adalah angka yang lebih kecil. Jadi karena emang stabilnya segitu. Plus 6 kan artinya melepas 6 elektron. Min 2 kan menerima 2 elektron. Yang lebih sedikit elektron itu yang lebih stabil. Jadi min 2 itu lebih stabil daripada plus 6 gitu. Artinya Biloxnya S 6A, hampir semua 6A, yang paling stabil adalah min 2. Berarti Fe ditambah 2 kali S tadi kan min 2 ya, sama dengan 0, berarti Fe-nya adalah 4. Kamu cari yang Bilox Fe-nya 4. Kalau Fe doang kan satu atom tidak ada muatan berarti 0. Kalau FeSO4 dihafalin SO4 itu 2 min. Ya, berarti kalau SO4 2 min berarti Fe-nya plus 2. Fe2O3, O3 itu kan adalah 6 ya. Berarti Fe2-nya ini adalah 6 juga, tapi dibagi 2 karena Fe-nya ada 2, berarti ini plus 3. Kalau ini jelas gak mungkin lah, ini nanti kan 6 bagi 2 kan 3. Kalau di sini, nah ini kan ada namanya ion kompleks ya. Ion kompleks seperti ini, itu kalian harus tahu cara ngerjainnya. Ini adalah di kimia unsur sebenarnya. Fe dalam kurung H2O 4 kali ya Cl2 plus. Ya sebenarnya sama aja sih sebenarnya. Tinggal Fe ditambah H2O-nya kan ada 4, berarti H-nya kan ada 8, kemudian O-nya juga ada 4, kemudian Cl-nya ada 2, ditambah 2 Cl. Hasilnya adalah muatannya plus 1 gitu. Fe itu yang ditanyain ya, 8 kali 1, H-nya kan 1, 4 kali O kan min 2, Cl itu kan golongan 7A, berarti dia min 1. Sama kayak ini tadi ceritanya ya. Karena ada yang lebih nggak prioritas dari dia, berarti Cl-nya harus keisi juga. Pokoknya yang ditanya itu pasti cuma 1, yang tidak diisi Biloxnya itu cuma 1. Cl 7A itu plus 7 sampai min 1 ya tadi. Sampai min 1 berarti yang diambil yang min 1 karena lebih sedikit elektron yang dilepas atau diterima gitu. Kalau sudah tinggal dikerjain aja, ya kan ini kan 0, ini min 2, pindah sana kan jadinya Fe-nya adalah plus 3 alias tadi namanya kan kalau Fe plus 3 itu adalah ferri gitu. Loh, nggak ada jawabannya. Kok nggak ada jawabannya? Kok tidak ada jawabannya? Apa ini ketutupan? Cl2, bener kok 2, 3 plus 3, plus 3, ini plus 3, ini juga plus 3, ini yo plus 3, ini 3, oh yaudah nggak tahu gue, di follow up dulu aja ya, nanti kita cari lagi. Atau aku pause dulu deh, sebentar aku searching coba. Oh oke, guys, ternyata ya gue tahu. Ya ini kalau umumnya cara kalian ngerjain itu harusnya begitu ya, tapi kadang-kadang tuh ada senyawa-senyawa yang memang hafalan ya. Jadi ada yang namanya senyawa ya, senyawa peroksida. Peroksida itu ya nanti dia mengandung ion O2 2- gitu. Jadi nanti Bilox oksigennya itu Biloxnya adalah min 1 nanti, bukan min 2 seperti biasanya. Ada beberapa senyawa khusus gitu ya. Nah, kalau ini tuh mirip sama peroksida. Jadi ini kan O2 2- ya. O2 itu muatannya O2- untuk di senyawa peroksida. Ini namanya adalah senyawa senyawa persulfida. Persulfida itu adalah S2 2-. Ya sama kayak peroksida, sama persis. Jadi nanti Bilox S-nya di sini adalah min 1 gitu. Jadi untuk sini ya, untuk si pirit ini dia spesial, ada persulfida. Dia kalau dipecah jadinya malah Fe2 plus ditambah S2 2- gitu. Jadi Fe-nya 2 plus gitu. Ini spesial. Memang ada banyak spesial ya kalau di kimia itu ya. Jadi yang jawabannya sama, yang Biloxnya Fe-nya plus 2 adalah FeSO4 karena dia plus 2 tadi.
Spesies yang berikut yang dapat mengalami disproporsionasi. Disproporsionasi itu adalah autoredox ya. Autoredox itu berarti dia auto itu segala sesuatu yang dilakukan sendiri. Artinya dia mengalami oksidasi sekaligus reduksi. Sekaligus dia mengalami dua-duanya sendiri. Artinya syaratnya Biloxnya itu tidak boleh. Kan kalau mau mengalami oksidasi berarti Biloxnya harus bisa naik. Kalau mau mengalami reduksi Biloxnya harus bisa turun. Berarti Biloxnya tidak boleh maksimal. Tidak boleh maksimal mentok atas dan tidak boleh minimal mentok bawah, karena kan harus bisa naik, harus bisa turun. Jadi nggak boleh maksimal, nggak boleh minimal Bilox yang tertera di situ. Nah kalau Mn ya jawabannya sudah Mn aja, karena kalau Al itu kan golongan 3A. 3A kan maksimalnya plus 3, ini kan plus 3 udah maksimal, jadi bukan. NH3 itu nanti ini kan berarti kan nanti N kan H kan 3, H kan 1 tapi ada 3 berarti plus 3 ya. Berarti N-nya min 3. Padahal N itu adalah golongan 5A. 5A itu adalah plus 5 sampai min 3. Nah itu kan dia Biloxnya minimal. Jadi nggak boleh. PO4 juga sama. Itu P tambah 4O sama dengan min 3. O kan min 2 kali 4 min 8. Berarti P-nya adalah plus 5. Padahal P itu golongan 5A. Karena dia 5A tadi kan plus 5 sampai min 3. Berarti kan dia udah maksimal Biloxnya. Tidak boleh. Dia nggak bisa autoredox. S juga. X itu 6A. Dia nggak boleh. Biloxnya plus 6 sampai min 2. Sementara dia min 2. Berarti udah minimal. Dia nggak bisa turun lagi Biloxnya. Berarti nggak bisa autoredox. Berarti jawabannya A. Karena kan tadi kalau Mn itu bisa 0 sama bisa plus 2 sampai berapa tadi? 7 ya. Itu memang gitu hafalannya. Untuk golongan P ada hafalan masing-masing. Ya, jadi untuk golongan P memang harus spesifik per atomnya dihafalin. Nah, sementara kalau MnO2 itu kan O kan min 2 tapi ada 2 ya. Berarti Mn min 4 sama dengan 0. Berarti Mn-nya adalah Biloxnya plus 4. Plus 4 kan masih bisa naik sampai plus 7 atau masih bisa turun sampai 0. Berarti dia bisa autoredox, bisa oksidasi, bisa reduksi. Berarti jawabannya A. Itu dulu buat yang part 1 ini ya. Aku nggak tahu soal mana sebenarnya yang harusnya dikerjain di kisi-kisi, tapi tak kerjain semua di sini ya. Gitu aja ya, sampai berjumpa di part 2. Di part 2 masih ada banyak.